Joko sangat terkejut karena apa yang dilihatnya, dan tepat di belakangnya itu ternyata sesosok manusia tapi berkepala kuda. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kisah kali ini dialami oleh Joko, seorang siswa di sebuah sekolah menengah atas di kota Jambi, yang tinggal di kos-kosan, dan kos-kosannya juga letaknya lumayan jauh dari sekolahan. Bahkan Joko setiap berangkat sekolah harus buru-buru sekali karena bangunnya selalu kesiangan setelah setiap malamnya kerja untuk meringankan beban orang tuanya di kampung. Karena jarak yang lumayan jauh dan selalu terburu-buru setiap berangkat sekolah itulah, kemudian Joko memutuskan untuk pindah kos-kosan, dan kebetulan Joko sudah mendapatkan tempat kos yang baru. Lalu Joko pamit kepada pemilik kos untuk pindah. Akhirnya resmilah Joko menempati tempat kos yang baru yang jaraknya dengan sekolahan dapat ditempuh dengan berjalan kaki hanya butuh waktu 15 menit. Di samping karena letaknya yang dekat, untuk bayar kos per bulannya juga jauh lebih murah. Bahkan Joko pun merasa nyaman tinggal di tempat kos yang baru. Tapi rasa nyaman itu mulai sedikit terusik setelah Joko menempati kos yang baru tersebut sekitar 1 bulan, karena Joko merasa tidak nyaman dengan suara kuda yang merikik pada setiap tengah malam. Pada suatu malam, Joko pulang sudah larut malam karena ia harus lembur di tempat kerjanya. Setelah masuk kamar kos, akhirnya Joko kemudian mengunci pintu kamarnya dan langsung berbaring di tempat tidur karena kecapean. Tapi baru saja tubuhnya terbaring di tempat tidur, Joko dibuat kaget karena mendengar suara rikian kuda, dan itu semakin membuatnya terganggu. Karena merasa kesal dan terganggu, akhirnya Joko pun memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata suara itu berasal dari belakang rumah, tepatnya di sebuah kandang yang lumayan lebar. Akhirnya Joko mencoba mengamati kandang tersebut, yang ternyata adalah sebuah bekas kandang kuda. Dan suara rintian itu terdengar lagi, bahkan tidak berhenti-hentinya. Tapi anehnya, setelah Joko berkeliling di kandang kuda tersebut, ternyata tidak ada satu ekor kuda pun. Dan ketika Joko sedang fokus-fokusnya mencari arah suara tersebut, tiba-tiba Joko dibuat terkejut oleh bayangan di belakangnya. Lalu Joko menoleh untuk memastikan siapa yang ada di belakangnya itu. Dan tiba-tiba Joko merasakan merinding di bagian tengkuknya. Dan ketika Joko menoleh ke belakang lagi, Joko sangat terkejut karena apa yang dilihatnya, dan tepat di belakangnya itu ternyata sesosok manusia tapi berkepala kuda. Akhirnya Joko pingsan karena rasa takut dan rasa kagetnya. Keesokan harinya Joko terbangun dan Joko kaget
karena tubuhnya sudah terbaring di kamar kosnya. Dan yang lebih membuatnya terkejut lagi, ketika Joko melihat di kamarnya sudah ada beberapa orang yang mengerumuninya. Akhirnya salah seorang dari bapak yang paling tua menjelaskan bahwa mereka menemukan Joko pingsan di kandang kuda, lalu mereka membawa Joko ke kamar. Kemudian salah satu dari bapak-bapak tersebut bertanya kepada Joko, kenapa sampai bisa pingsan di tempat yang bekas kandang kuda. Joko pun menceritakan semua yang dialaminya pada waktu itu dengan masih merasakan merinding karena ingat kejadian yang dialaminya waktu itu. Setelah mendapatkan penjelasan dari Joko, bapak-bapak yang bertanya tadi pun menceritakan bahwa sosok manusia berkepala kuda yang dilihat oleh Joko malam itu adalah arwah dari pemilik rumah yang pertama, dari tempat di mana Joko tinggal sekarang ini. Pemilik rumah yang pertama itu dulunya seorang saudagar kuda yang sempat bangkrut, kemudian memuja pesugihan siluman kuda. Ia memelihara siluman kuda tersebut agar usaha jual beli kudanya laris. Namun pada suatu ketika, saat saudagar kuda itu tidak bisa memberikan persembahan untuk siluman tersebut, akhirnya ia sendiri yang menjadi tumbal, dan saat jenazahnya dikuburkan, tiba-tiba kepalanya berubah menjadi kepala kuda. Sejak saat itulah arwahnya selalu gentayangan di sekitar kandang kuda tersebut. Setelah mendengar cerita dari bapak tersebut, Joko betul-betul merasa ketakutan, sehingga akhirnya diputuskan untuk mencari tempat kos yang baru lagi. Sampai akhirnya Joko mendapatkan tempat kos yang baru yang letaknya sedikit lebih jauh lagi dari sekolahnya. Namun Joko memutuskan untuk tidak berubah pikiran lagi karena masih trauma dengan peristiwa yang dialaminya. Nah sahabat semua, itu tadi cerita mistis yang dialami oleh Joko. Terima kasih untuk sahabat semua yang masih setia menyaksikan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat semua. Saya hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Mohon dimaafkan lahir dan batin.